Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Apa kabar ibu-ibu wanita surgawi? Saya berharap semua dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan, dan yang pasti semua kita bisa lewati. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang sangat menarik, yaitu bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang baru, yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan rancangan yang Tuhan mau. Nah, sebelum itu, yuk mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan sehingga kami bisa ikut acara ini. Bisa ikut dalam program Wanita Surgawi yang kami tunggu di setiap hari Senin. Bapa, kami buka hati dan pikiran kami untuk Kau penuhi dengan kebenaran firman-Mu yang mengubah, yang membentuk kami, yang menjadikan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu, pernah enggak kita ke sebuah rumah sakit yang besar, ya? Ya saya enggak katakan kita sebagai pasien, tapi mungkin kita sedang menjenguk teman, kerabat yang dirawat di sana. Dan ketika kita tiba di lobi, biasanya di sana ada satu papan besar, papan besar gitu yang menunjukkan adanya daftar nama-nama dokter sesuai dengan spesialisasinya. Dokter penyakit dalam, dokter gigi, dokter THT, dokter mata, dan banyak hal. Nah, pada satu kesempatan saya memperhatikan papan tersebut dan saya terkaget-kaget, maksudnya saya cukup cukup terkejut ketika saya memperhatikan ini semua adalah para ahli yang mengurus badan kita. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini diperlukan segitu banyak ahli untuk mengurus satu-satu. Ahli darah, seperti tadi saya katakan, ahli urin, ahli jantung, THT dan sebagainya. Sadarkah kita bahwa itu menggambarkan betapa rumit dan kompleksnya tubuh kita ini? Coba deh kita lakukan satu hal sederhana aja. Kita buka mulut ibu-ibu, ya, buka mulut dan coba untuk menelan ludah. Bisa nggak? Nggak bisa, nggak bisa. Betapa luar biasanya Tuhan yang menciptakan tubuh kita ini. Maka pasti bukan tanpa tujuan kalau Tuhan menciptakan kita. Tuhan punya visi. Di kesempatan yang lalu saya ceritakan bagaimana Tuhan punya mimpi tentang kita. Nah, kalau ada orang yang bertanya, apa visi hidup ibu untuk tahun depan, untuk 2025? Udah bikin belum nih bu? Mau ngapain? Apa targetnya? Apa goalnya tahun depan ini 2025? Apa yang kita mau jawab? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi adalah pandangan atau wawasan ke depan, kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, apa yang tampak dalam hayalan. Dengan kata lain, visi adalah gambaran tentang masa depan, apa yang ingin kita capai atau apa yang kita inginkan. Nah, Tuhan memberikan kepada setiap kita kemampuan untuk berimajinasi, untuk mempunyai mental picture, atau gambaran tentang mau jadi apa, atau tentang apa yang akan terjadi di masa datang, apa yang kita harapkan. Kita sudah ngerti bahwa kita anak-anak Allah itu diciptakan segambar dengan Dia. Dia yang kita sembah, Elohim Yahweh yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang memiliki visi. Di awal kitab Kejadian, di Kejadian 1 ayat 26-28 kita bisa melihat visi Tuhan terhadap manusia. Bahkan sebelum manusia itu diciptakan. Coba kita baca ya, Kejadian 1 ayat 26-28 katakan gini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan,
supaya, ini visinya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita ngerti bahwa hidup ini bukan tanpa tujuan loh. Tuhan tidak menciptakan kita untuk hidup sia-sia. Tidak. Kita semua diciptakan karena kita memiliki satu tujuan yang pasti. Maka perhatikan di kalimat tadi, supaya, bicara soal visi. Dan perhatikan, visi yang Tuhan titipkan buat kita masing-masing berbeda, tetapi selalu berhubungan dengan potensi yang ada dalam diri kita. Visi yang Tuhan berikan untuk kita berbeda-beda, tetapi selalu berhubungan dengan potensi yang ada dalam diri kita. Dengan kata lain, kita harus menggenapi visi tersebut, maka mau tidak mau, kita harus menggali potensi apa yang ada pada kita. Kita harus ngerti, Tuhan titipin apa nih yang saya harus kembangkan, yang harus saya gunakan supaya saya menjadi seperti yang Tuhan mau. Semua bakat, semua talenta, semua kepintaran, semua kemampuan itu merupakan karunia yang Tuhan titipkan untuk kita kembangkan dan untuk menjawab kebutuhan, untuk menjawab solusi, untuk dipergunakan, untuk melayani sesama. Bukan untuk kepentingan kita sendiri. Semua itu kita harus gunakan semata-mata untuk kepentingan kerajaan surga. Ya, kita setuju dong kalau dikatakan hidupku sudah bukan milikku sendiri tetapi Kristus. Kita udah dibeli tunai. Maka apapun yang ada itu milik Kristus, kita pengelolanya. Nah, banyak orang berasumsi yang namanya sukses, yang namanya hidup berhasil itu kalau kita memiliki pasangan yang kaya, yang berhasil juga secara keuangan atau secara pendidikan, kita punya anak yang hebat-hebat dan penampilan kita juga oke, dengan melenggang kangkung kita bisa dengan bangganya melewati semuanya. Tetapi rasanya kita yang sudah sering ikut acara ini, yang sudah tertanam khususnya di GSKI, dari mimbar GSKI kita nggak diajar seperti itu. Karena tidak ada yang pasti dengan semua itu. Kalau seseorang punya harta banyak, punya keluarga bahagia, apakah dia pasti bahagia? Apakah dia bisa disebut berhasil? Dan pada kenyataannya bukankah kita lihat begitu banyak orang atau keluarga atau anak yang berasal dari keluarga kaya, tapi akhirnya mereka bunuh diri, mereka tercandu narkoba dan sebagainya. Beberapa tahun yang lampau, tepatnya 10 tahun yang lampau, kita mendengar berita mengejutkan dari seorang aktor yang sangat kawakan, yang sangat terkenal dan secara keuangan sangat mampu. Di mana sepanjang hidupnya dia menderita depresi, dia juga kecanduan obat-obatan terlarang dan alkohol. Hingga pada tanggal 11 Agustus 2014, ia ditemukan tewas gantung diri di rumahnya di California. Aktor itu sangat terkenal dan sangat berhasil, tapi ia menghabiskan hidupnya dengan sia-sia. Ia adalah Robert William. Tragis bukan? Ketenaran dia punya, harta dia punya. Tetapi ketika jiwanya tidak diisi oleh satu hal yang memang tidak bisa digantikan, yaitu Kristus, yaitu Yesus, maka apapun yang dia peroleh, apapun yang ada di tangannya, tidak bisa membawa dia bahagia, tidak bisa memuaskan kekurangan atau kehausan jiwanya. Jadi sejatinya ibu-ibu, seseorang dikatakan berhasil ketika dia mampu mengeluarkan semua potensi yang Tuhan letakkan dalam dia dan dipergunakan untuk melayani kepentingan orang banyak. Firman Tuhan mengatakan adalah lebih baik, lebih berbahagia ketika kita memberi daripada menerima. Nah, itulah definisi yang baru yang saya temukan tentang keberhasilan. Yaitu kita harus hidup secara penuh, secara maksimal.
Dan kita mati pada saat sudah tidak ada lagi yang dapat kita berikan. Karena memang selama kita hidup, kita sudah berikan semuanya. Di sini saya bukan berarti memberi anjuran atau bahkan perintah kepada ibu-ibu semua atau kepada semua pendengar untuk memberikan apa yang kita punya hari ini bawa ke gereja. Bukan. Kita harus bertanggung jawab untuk keluarga kita, untuk anak, untuk perusahaan kita. Bukan itu, tetapi maksudnya kita harus all out. Kita harus all heart dengan semua yang Tuhan berikan kepada kita. Karena tanpa visi, ibu-ibu, kita akan menjadi seperti seorang yang bingung, yang liar. Kita jalan sana, jalan sini, nggak punya tujuan. Nah, kelihatannya kita sibuk memang. Kita aktif sana, aktif sini, kita bantu sana, bantu sini. Tapi seperti kita olahraga di atas treadmill, kita nggak kemana-mana. Oh sibuk, apalagi kalau speednya udah tinggi, kita akan larinya kencang, bukan jalan pelan-pelan. Tetapi kita nggak kemana-mana, kita ada di track itu aja. Kita melakukan sesuatu pekerjaan lebih karena tuntutan, karena memang tugas. Bukan karena kita punya visi, bukan karena memang hati kita memang tahu kita dipanggil untuk ini. Dan kebanyakan orang yang tidak punya visi ini, mereka ikut-ikutan. Ada seorang teman yang mengajak saya ikutan bisnis baru. Bukan bisnis yang besar, ya tidak memerlukan modal yang terlalu besar. Lalu saya tanya, emang visi kamu apa? Tujuan kamu apa bikin bisnis ini? Ya udahlah buat iseng-iseng aja. Loh kok iseng-iseng gitu loh, tujuannya mau apa nih? Kita kalau mau dapat untung kita mau bagi atau kita sumbangin atau bagaimana? Target kita apa? Ya udahlah cuma duit segitu aja, ayo ikut-ikutan lagi ngetren. Kita ikutan, kita beli nih franchise-nya. Nah, biasanya orang-orang seperti ini yang tidak punya visi seperti ini, mereka tidak akan tahan lama. Mereka akan bubar di tengah jalan gitu. Karena memang gak ada direction, gak ada arah kemana mereka mau membawa bisnis ini. Demikian juga dengan pernikahan. Ketika pernikahan tidak punya visi yang jelas, dan jangan-jangan karena tuntutan umur atau tuntutan keluarga yang harus menikah atau karena memang udah pacaran terlalu lama jadi ya sudahlah nikah. Nah itu sebabnya sering kita temui perjalanan pernikahan mereka cenderung stagnan atau bahkan tidak sedikit yang jadi bercerai. Nah karena tanpa visi kita cenderung kembali ke kehidupan kita yang lama. Orang yang tidak punya visi, orang yang tidak punya target, tidak punya rencana untuk masa depan, biasanya dia akan sibuk menceritakan masa lalunya. Perhatikan itu. Padahal firman Tuhan di Yesaya 43 ayat 18-19 katakan gini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Menjadi menarik ibu-ibu bahwa Tuhan sendiri yang mengatakan, jangan ingat yang zaman dulu, jangan ingat yang zaman purbakala. Apa sih yang mereka nggak boleh ingat? Ini kalimat waktu itu kepada bangsa Israel kan. Yang Tuhan mau, jangan ingat-ingat lagi ketika aku membawa kamu keluar dari perbudakan Mesir. Loh itu itu satu hal yang spektakuler loh. Mereka bisa keluar dari Mesir itu sesuatu yang yang besar, mujizat yang luar biasa. Laut Merah terbelah loh. Mereka bisa lewat jalan di daratan di laut itu. Mereka sampai laut menutup kembali sehingga tentara Firaun semua meninggal. Apa enggak sesuatu yang wow? Tapi Tuhan katakan jangan sibuk menengok kejayaan masa lalu. Ayo ke depan, ayo kita lihat ke depan. Kamu mau jadi apa? Karena Tuhan juga enggak pusing dengan siapa kita di masa lalu. Termasuk kesalahan kita di masa lalu. Yang Tuhan perkarakan hari ini, siapa kamu hari ini dan mau jadi apa kamu ke depan. Itu yang Tuhan perkarakan. Nah, kalau kita punya visi, kita pasti
punya energi yang baru. Kita nggak bosan, kan, walaupun sesuatu hal itu kita lakukan secara kontinus atau rutinitas, tapi kita tidak akan bosan karena kita punya target. Ini merupakan ciri-ciri orang yang punya visi. Dan orang yang punya visi berani mengorbankan kesenangan hari ini demi apa yang mau dia targetkan masa depan. Perhatikan, orang yang nggak punya visi sebaliknya. Mereka akan perjuangkan kesenangan hari ini. Masa bodoh masa depan seperti apa? Karena dia memang gak punya tujuan untuk masa depan. Tapi orang yang punya visi, dia gak peduli, gak ikutan happy-happy hari ini bersama teman-temannya, bersama gengnya. Tetapi dia akan perjuangkan apa yang menjadi mimpi dia. Coba kita lihat para atlet. Bagaimana kalau mereka sudah menjadi atlet nasional, dikirim ke pertandingan olimpiade dunia loh. Mereka punya target untuk menjadi juara. Mereka punya visi itu dan mereka harus melatih diri sehari sekian jam. Nggak ada istirahat atau hari ini libur. Mereka apalagi sudah mendekati pertandingan ya, begitu ketat. Kenapa? Bukan mereka nggak mau nonton film atau mereka juga main-main dulu, bukan tidak mau. Tetapi dengan ketatnya jadwal latihan setiap hari, dan itu lagi loh yang mereka latih, mereka nggak bosan. Karena apa? Karena mereka punya target, ya. Jadi visi lah yang membuat semua aktivitas yang kita lakukan menjadi bermakna. Nah, orang yang punya visi akan melihat juga kegagalan, bukan nggak pernah gagal, kegagalan sebagai sesuatu yang sifatnya sementara. Dan itu merupakan pemicu bagi dia untuk melangkah lebih maju lagi, untuk lebih semangat lagi memperbaikinya. Karena kita udah belajar dari kesalahan itu. Nah, mereka inilah yang berani berkata, gak apa-apa saya hari ini kalah, tapi tunggu saya tahun depan. Tunggu saya bulan depan. Saya akan datang lagi dan saya akan pasti berhasil. Dia punya semangat untuk menang, untuk mengalahkan atau untuk bertahan. Orang yang punya visi tidak akan mudah menyerah. Nah, ibu-ibu, sebelum kita punya visi, kita harus mengerti dulu apa atau identitas diri kita ini, siapa sih kita ini. Kalau kita nggak ngerti siapa diri kita, bagaimana kita bisa menjalani visi kita? Karena kita nggak ngerti. Karena itu merupakan basic atau merupakan dasar, kita harus mengerti siapa identitas atau siapa diri saya ini. Maka tema pemberitaan wanita surgawi pada kesempatan ini adalah new me. Sesuatu yang baru, saya yang baru, ciptaan yang baru. Seperti yang tadi Tuhan katakan, lupakan yang sudah lalu. Sekalipun yang masa lalu itu sesuatu yang positif, satu hal yang menggembirakan, tapi jangan terikat. Ayo ke depan. Pernah salah, ayo perbaharui. Kita masih punya kesempatan. Selama kita masih bisa bernafas, selama jantung kita masih berdetak, artinya kita masih diberi kesempatan untuk kita menjadi seseorang yang baru di dalam Tuhan. Nah, kita membaca di Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Ya, dikatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kita ngerti bahwa manusia diciptakan segambar dengan Allah. Namun di sini, iblis berhasil untuk membuat manusia berpikir bahwa mereka belum menjadi seperti Allah dan bisa menyamai Allah. Itu yang iblis tanamkan kepada Hawa. Tentu yang dia jual sebuah kebohongan. Sehingga mereka perlu memakan buah yang Tuhan larang itu. Karena mereka tergoda untuk menjadi atau menyamai seperti Allah. Itu yang iblis tawarkan. Dan itu yang iblis tawarkan kepada kita hari ini juga. Pola yang sama. Demikian juga pola yang sama yang iblis tawarkan kepada Yesus ketika Yesus dicobai sebanyak 3 kali. Kalau kita perhatikan 2 di antara 3 tawaran iblis itu bicara soal identitas diri. Berbeda dengan Adam dan Hawa,
Yesus tidak lupa siapa dirinya. Dia tahu bahwa dia adalah utusan Bapa di surga yang punya visi, yang punya misi. Jadi ketika ada tawaran seperti itu, dia tidak tergoyahkan. Ibu-ibu, iblis tahu kalau kita nggak punya identitas diri yang benar, maka kita akan menjadi lemah. Kita nggak ngerti. Dan sebaliknya kalau kita ngerti siapa kita tahu identitas diri kita dengan benar, maka kita dapat melakukan perkara-perkara besar yang Tuhan mau kita lakukan. Itu yang iblis takut. Maka identitas diri itu ibarat password. Kalau kita mau masuk handphone atau mau buka laptop, kita ditanya ada password atau ada PIN. Nah, sebelum kita lakukan banyak hal atau kita bisa berbuah, kita bisa melakukan banyak hal, kita ngerti dulu siapa sih saya ini. Dan Tuhan ingatkan sekali lagi bahwa masa lalu jangan membuat kamu lupa siapa diri kamu. Tapi kamu semakin dibentuk atau semakin tahu, semakin ngerti. Nah, kita mau belajar coba ya. Dari secara singkat cepat kita mau belajar dari dua tokoh. Yang pertama kita belajar Nabi Elia. Merupakan seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Alkitab mencatat Elia pernah berdoa untuk menahan hujan tidak turun ke bumi selama 3,5 tahun. Elia juga mendapatkan makanan dari burung gagak. Elia juga membuat mujizat tepung dalam tempayan seorang janda di Sarfat tidak habis dan minyaknya juga tidak berkurang sampai ada hujan kembali. Elia juga yang membangkitkan anak janda di Sarfat ini dari kematian. Elia yang memusnahkan 450 nabi Baal setelah melakukan demonstrasi kuasa Tuhan yang luar biasa. Hebat sekali nabi ini. Nah, tetapi apa yang terjadi setelah itu? Dikatakan di 1 Raja-Raja 19 ayat 1-4 begini. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Artinya nggak sampai membunuh Elia. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Rupanya ibu-ibu, ancaman Izabel benar-benar menakutkan bagi Elia. Sampai Elia lupa semua kehebatan yang pernah Tuhan buat melalui dia. Gambar diri Elia mulai terganggu lewat ancaman Izabel ini. Sampai dia katakan, aku mau mati aja. Padahal dia bisa menghentikan hujan 3,5 tahun. Tapi sekarang dengan ancaman itu dia kehilangan identitas dirinya. Nah, hari ini kalau kita sedang dalam ancaman kehidupan, apakah itu masalah keluarga, apakah itu masalah pekerjaan, mungkin juga dalam pelayanan. Apa yang kita lakukan? Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita bisa atau bagaimana sikap hati kita dalam menghadapi semua itu? Mungkin kita bisa diam. Orang melihat kita diam, kelihatannya kita sabar. Tapi yang hari ini saya pertanyakan bukan sikap diam yang kelihatan orang, tapi bagaimana sikap hati kita menghadapi persoalan ini. Apakah kita sudah menjerit kepada Tuhan minta pertolongan Tuhan? Tentu sudah. Tapi apakah kita sungguh bersyukur untuk semua hal, tetap bisa mengucap syukur apapun? Karena kita melihat dengan kacamata yang benar dan kita menantikan pertolongan Tuhan dengan teduh. Atau kita berteriak seperti Elia,
Habisi saja saya Tuhan, saya udah gak sanggup lagi. Nah, Elia belum bisa keluar dari kegelisahannya, dari ketakutannya. Sekalipun Tuhan sudah mengirim pertolongan begitu rupa. Ibu-ibu, identitas diri sangat mempengaruhi cara kita memandang masa depan. Cara kita untuk bagaimana bersikap terhadap semua masalah, terhadap apapun yang terjadi. Nah, kita mau belajar di tokoh kedua, Gideon. Terdapat dalam Hakim-Hakim 6. Ya, nanti ibu-ibu baca ya. Singkat ceritanya gini. Pada waktu itu umat Israel udah tinggal di tanah perjanjian, sudah masuk nih. Tapi mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka berdosa terhadap Tuhan dan sebagai akibatnya Tuhan membiarkan bangsa Midian menguasai mereka. Artinya Tuhan udah mulai gak bela mereka nih. Nah, bangsa Israel sebenarnya sudah ada di posisi yang benar, yaitu di tanah perjanjian. Tetapi mereka nggak bisa hidup dalam kemenangan, nggak bisa hidup dalam damai karena mereka tidak taat. Bahkan mereka melakukan hal yang jijik di mata Tuhan, yaitu mereka menyembah allah-allah lain. Ini merupakan pelajaran yang menarik untuk kita. Mungkin hari ini kita sudah ada di tempat yang Tuhan mau kita ada. Sebagian besar kita mungkin memang sudah terlibat dalam pelayanan, Tuhan suka itu. Tetapi kok hidup kita nggak berkemenangan ya? Kok saya masih rasanya tidak menjadi seperti yang Tuhan mau? Coba yuk kita periksa. Apakah kita sudah taat? Atau kita masih melakukan hal yang jahat di mata Tuhan? Bukan hanya yang jahat di mata manusia, tapi yang saya bicarakan adalah jahat di mata Tuhan. Karena hal baik di mata manusia bisa saja menjadi jahat di mata Tuhan kalau sikap hati kita juga salah. Nah, 7 tahun lamanya bangsa Israel dikuasai oleh orang Midian ini. Dan ini merupakan waktu yang cukup lama, 7 tahun mereka dibuli habis-habisan. Bayangkan saja setiap kali mereka selesai menabur, orang Midian datang untuk memusnahkan apa yang mereka sudah kerjakan. Hasil tanahnya, ternaknya juga udah gak punya lagi. Udah dibikin sangat melarat. Nah, singkat cerita mereka mulai berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mengirim seorang nabi untuk menyampaikan pesannya. Dan kemudian Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk mulai mengadakan misi penyelamatan bagi orang Israel. Saking takutnya mereka kepada orang-orang Midian, sampai-sampai Gideon harus mengirik gandum itu bersembunyi di tempat pemerasan anggur supaya jangan ketahuan. Satu hal yang menarik di Hakim-Hakim 6 ayat 12 dikatakan gini. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, kepada Gideon ya. Dia katakan gini, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Luar biasa loh Tuhan kita. Tuhan memperkatakan perkataan yang berbeda dengan apa yang Gideon rasakan saat itu. Dia dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan gak jelas, dalam keadaan gak menentu, gak punya masa depan. Tetapi Tuhan mengingatkan, engkau Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Ibu-ibu, kita melihat hari ini bagaimana Tuhan melihat kita. Orang boleh menilai kita lemah, gak berarti kita bukan siapa-siapa. Tetapi kalau Tuhan menitipkan sesuatu pada kita, kalau Tuhan mempercayakan sesuatu pada kita, Tuhan pasti juga memberi kita kesanggupan untuk melakukan tugas itu. Jangan takut. Tuhan akan memanggil kita, hai kamu, hai ibu, engkau pahlawan yang luar biasa. Amin. Ya, jadi ya tentu kita juga memang harus mengukur atau kita juga nggak boleh sembrono ya. Kita harus ngerti gitu kekuatan kita. Tetapi jangan terintimidasi oleh musuh-musuh yang ada di sekitar kita. Yang mungkin musuhnya bukan hanya 7 tahun, udah sepanjang hidup kita. Tetapi Tuhan mau ingatkan sebagaimana Tuhan panggil Gideon. Hai engkau pahlawanku yang luar biasa, yang gagah berani. Ibu-ibu, kehilangan identitas diri seringkali menjadi penghalang untuk rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tuhan sudah memberitahukan apa rencananya,
Tetapi Gideon tidak dapat melihat dirinya melakukan rencana Tuhan tersebut karena merasa saya kecil, saya bukan siapa-siapa, rencana Tuhan terlalu besar. Nah, bukankah itu yang juga sering kita alami? Gak mungkin Tuhan titipkan ini buat saya, gak mungkin, saya bukan siapa-siapa. Tapi hari ini lewat penyertaan Tuhan, lewat Gideon, kita juga belajar untuk juga mengerti bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Ya, masa lalu jangan mengintimidasi kita, tapi kita melangkah maju. Jadilah pribadi yang baru. Kita harus melewati pertobatan, kita lewati pemulihan gambar diri, supaya kita tidak menyerah lewat persoalan yang kita hadapi, tapi kita bisa berdiri tegak dan berkata, ada Tuhan di atas segalanya. Dan semua bisa kita lewati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, lewat semua masalah, lewat semua intimidasi yang pernah kami terima sering membuat kami lupa siapa diri kami. Membuat kami merasa kecil dan tidak berarti. Tapi hari ini kami mendengar firman-Mu seperti yang Engkau sampaikan kepada Gideon yang sedang takut. Bahwa ia adalah pahlawan yang gagah berani. Kami menjadikan itu juga sebagai rema dalam hidup kami. Kami adalah prajurit-prajurit-Mu yang gagah berani. Siapapun kami di masa lalu, pengalaman-pengalaman apapun yang kami alami di masa lalu, tidak boleh lagi mengintimidasi kami, tapi membuat kami semakin kuat dan maju di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, berkati setiap ibu yang mendengarkan program ini, dan siapapun yang ikut terlibat mendengarkan program ini, Engkau menjadi jawaban hidup mereka. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.